berarti masih panas. Ya. AC baru nyala. Sementara setelah AC dingin kalian keluar. Nah, kalau dengan pengaturan dengan program maka bisa diatur. Lampu juga demikian. Kalau memang menggunakan cahaya alami, maka lampu tidak perlu menyala. Ya. Nah, sensor akan bicara pada saat kuat penerangan di tempat meja kerja itu kurang, sehingga dengan sendirinya secara otomatis gitu lampu deret pertama yang paling dekat dengan jendela akan nyala. Kemudian semakin redup, misalnya semakin sore atau mendung atau apa, sensor memberitahu bahwa kuat penerangan semakin redup dan lampu berikutnya nyala sampai mungkin seluruh ruangan nyala gitu ya. Dan sebaliknya pada saat mulai cerah mungkin deret yang paling jauh dari jendela mati duluan atau. Nah itu yang semacam itu mungkin yang bisa disampaikan. Jadi materinya itu ya. Lalu minggu terakhir saya akan membahas tugas-tugas kalian. Ya. Dan akhirnya nanti masuk ke UAS ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang schedule. Halo. Oke dah, saya lanjut aja. Nggak tahu nih sebentar kalian ini mendengar atau tidak? Mendengar, Bu. Mendengar ya. Mendengar, Bu. Oke, mungkin sore ini juga dengan materi yang pendek ya, enggak terlalu panjang sih. Hanya 2 item aja tentang penangkal petir dan listrik. Ya. Oke. Pernah dapat pelajaran tentang awan kan? Ya. Oke, saya pakai ini aja ya supaya sebentar. Ini saya keluarin. Cukup ya, kelihatan kan ya? Kalian pernah dapat pelajaran tentang awan kan ya? Awan mana yang kira-kira menimbulkan petir? Cumulonimbus. Cumulonimbus ya. Ya, kalau saya tidak membahas awan secara detail, memang kalau yang pendek ini ringan ya, katakan menimbulkan hujan ringan, tapi memang cumulonimbus ini yang paling ditakuti kalau kalian naik pesawat yang kalau menembus dalam ini itu yang terasa seperti kalau naik mobil jalan berlubang gitu ya. Lebih lagi karena goyangan, karena kerapatannya, dan yang ditakuti para pilot karena di sini ada muatan listrik ya.
karena ada muatan listriknya. Dan kalau kita ingat beberapa tahun lalu tentang peristiwa maskapai AirAsia ya, yang beberapa warga Petra ikut ada di dalamnya, itu awan hujan ini. Nah, di sini di dalam awan itu ini cukup rentangnya, kalau gambar yang tadi ini menskemakan ketinggian ya. Jadi awan ini mulai rendah sampai ketinggian sampai di atas 5.000 feet ya. Tapi dia juga ada yang di rendah. Jadi mulai dari yang lebih panas, yang dia akan menyibak ke atas ya, terus naik ke atas. Dan di sini ada pemisahan, itu yang di atas itu lebih ke butiran yang halus yang bertekanan positif, dan yang di bawah ini yang partikel butir besar yang bermuatan negatif ya. Dan arus pemisahan ini cepat ya, dan yang negatif ini nanti yang akan memberikan sambaran ke tanah. Nah, ini tadi ya, tadi 50.000 feet. Di sini tidak sampai ya, 11 kilo. 11 kilo kali bagi 3 ya, sekitar 4. Yang terendah itu 4,5 kilo, dan ini 6,5 kilo di pertengahan ya. Sementara tanah ini bermuatan positif, sehingga loncatan elektron dari awan bagian bawah ini akan menyambar ke bawah. Nah, kuat arus itu tergantung dari ketinggian ya. Ini kalau hanya 16 meter arusnya tidak terlalu ya, tapi saat dia lebih dari 250 meter ya, punya kuat arus yang lebih tinggi. Nah, buat kita yang di bangunan itu konsentrasinya di membedakan bangunan itu terhadap petir ini tingkat bahayanya ya, tingkat bahayanya. Bahwa tempat-tempat yang berbahaya itu adalah bila bangunan itu berada di daerah yang sekitar air, tanahnya tanah basah, itu lebih tinggi daripada tanah kering ya, tanah yang berpasir dan tanah yang liat yang mengandung punya serapan air lebih tinggi, itu lebih rawan. Bangunan yang berada di tempat terbuka ya, sekitarnya sawah, sekitarnya lapangan, itu lebih tinggi. Pohon-pohon tinggi, tapi sekitarnya, kalau pohon tinggi ini sebetulnya, kalau pohon tuh tinggi tapi sama tinggi ya, itu enggak masalah ya. Yang dimaksud pohon tinggi ini adalah dia tinggi sendiri, sekitarnya tidak ada pohon tinggi ya. Dan daerah pinggiran hutan itu berarti daerah yang di pinggiran hutan itu hampir rata berubah ke daerah yang lebih terbuka. Nah, untuk bangunan tinggi biasa ya, arus listrik akan mencari jalan terpendek ya. Jadi kalau berada di satu tempat, maka yang paling tinggi dia akan menerima sambaran lebih dulu ya, akan menerima sambaran itu justru akan yang di tinggi ya. Kalau bangunan tinggi tanpa penangkal petir itu menjadi bahaya. Atau dekat pentanahan penangkal petir ya. Gardu listrik ya. Nah, untuk pelindungnya justru
bangunan yang dengan penangkal petir, kendaraan dengan karoseri baja ya, karena baja itu sendiri menerima mudah menerima listrik, ya loncatan listrik, tapi dia sendiri akan menyalurkan ya. Berarti kalau di dalam karoseri baja itu malah aman. Selubungnya dia menghantarkan petir. Sebaliknya, kalau dengan bangunan kayu malah karena dia tidak menghantar petir, petir itu bisa tembus di kayunya, tidak diterima dan diarahkan. Ya. Bangunan konstruksi baja yang baik pentanahannya ya, baja sekali lagi. Terus di tengah hutan malah aman ya, karena pohonnya sama tinggi. Nah, untuk mengetahui tingkat kerawanan terhadap petir ada ini yang ditinjau 5 hal ini ya. Jadi kita menghitung dulu R itu resiko terhadap petir ya. Variabelnya ada 5 ya. Macam struktur bangunan, konstruksinya, tinggi bangunan, situasi bangunan dan pengaruh kilat ya, yaitu daerahnya di mana. Itu dijumlahkan. Kalau lebih dari 11 maka bangunan tersebut wajib memakai penangkal petir. Nah, untuk yang ini di bawah ini ada tabelnya ya. Kalau masih 11 ini pasti boleh tidak pakai ya. Kalau sudah 12 itu dianjurkan, 13 dianjurkan ya. Kalau sudah lebih dari 14 harus pakai. Nah, yang tadi untuk struktur bangunan itu dibedakan. Kalau bangunan biasa yang tidak perlu diamankan ya, misalnya dango di tengah sawah gitu ya, itu nilai indeksnya -10 ya. Dango di tengah sawah malah yang 0 ya, 0 sorry. Jadi mulai yang 1 itu bangunan yang rumah tinggal gitu ya, rumah tangga, toko, pabrik ya, yang rendah masian. Stasiun KA termasuk 1 ya. Nah, bangunan atau isi yang cukup penting, menara air, tenda berisi toko barang berharga, kantor pabrik pemerintahan 2 ya. Kita lihat aja langsung yang mudah meledak ya, itu 15 nilainya. Berarti lepas dari yang lain bangunan itu mutlak harus pakai penangkal petir ya. Sementara kalau dari konstruksi bangunannya yang bahaya tinggi itu justru yang kayu ya, tadi saya sebutkan di depan ya. Kalau logam, bangunan baja 0. Tinggi bangunan semakin tinggi ya, semakin tinggi semakin angkanya semakin besar. Kalian lihat sendiri ya, 6 meter itu masih, kalau bangunan 1 lantai 6 meter itu nilai indeksnya masih 0, berarti tidak perlu ya. Oke, di ini nanti kalian hitung. Terus situasi bangunan ya, di tanah datar ya, kalau kamu di perumahan, semua perumahan itu tingginya sama, itu 0 ya. Tapi kalau ada di puncak gunung dengan ketinggian lebih dari 1000 meter, nilainya 2. Di kaki bukit ya nilainya 1. Terus daerah itu sendiri ya, hari guru per tahun untuk yaitu di situ hanya ada DKI Jakarta dan sekitarnya, indeksnya 75 sampai 100 ya, berarti di sekitar
bawah 128 antara 5 dan 6 ya. Ya anggap Surabaya sekitar itu ya, di antara 4, 5, 6 itu. Oke, ini ngerti ya, tidak ada pertanyaan ya, tinggal baca kondisinya, menuliskan angkanya, dijumlahkan. Nah, untuk penangkal petir sendiri, yang paling awal itu tongkat Franklin ya. Jadi ada penangkap petirnya, lightning rod itu. Terus intinya sebetulnya penangkal petir ya hanya 3 bagian itu ya. Ada penangkapnya sendiri, ya lightning rod, jadi yang jadi sambaran petir. Kalau kalian masih ingat pernah lihat ya dari beberapa film atau fiksi atau kalau yang tradisional itu kalau orang mengancungkan keris ke atas gitu, maka kerisnya yang akan jadi sambaran petir, yaitu lightning rod-nya itu. Ya, kemudian konduktornya sendiri yang menghantar petir itu dari atas yang sampai ke tanah ya, terus grounded ya, pentanahannya. Jadi yang secara umum semua penangkal petir ada 3 bagian itu. Nah, kalau yang Franklin ini hanya 1 tongkat ya, 1 tongkat dengan radius perlindungan 45 ya. Tapi bukan berarti terus 45 ini bisa dibawa ke atas ya, tidak ya. Ada radius maksimumnya itu sekitar 50 meter ya. Dan ke bawah setelah itu dia akan ke bawah dan tidak bisa terus ditarik tinggi sekali. Nah, tongkat Franklin yang diulang ya ditambah dengan jaringan horizontal itu menjadi sangkar Faraday. Ya. Jadi kalau tongkat Franklin tadi lebih cocok untuk bangunan yang runcing ya. Tadi kalau kita lihat yang atapnya pelana, ya ada ujung ujung yang di atasnya mengecil itu oke pakai tongkat Franklin. Tapi kalau di atap datar lebih dia dikembangkan dengan jaring-jaring horizontalnya ya, yang kemudian kita kenal dengan sangkar Faraday. Ya. Ini sama, prinsipnya sama sih. Nah ya, ada lightning rod, kabel dan groundednya atau earthing elektrodenya ya. Nah, yang sudah untuk bangunan tinggi ini yang memakai radioaktif ya. Ini elektrostatis itu sistem perlindungannya radius ya. Jadi dia hampir menyerupai setengah bola gitu. Yang beberapa yang dikenal itu ada sistem prefektron ya. Itu tinggi tiangnya ada penangkap petirnya dan kemudian dia ke bawah. Nah, sekali lagi ya, kalau utilitas ujung-ujungnya mestinya brosur ya, berapa radiusnya. Ini yang Thomas ya, sama masih sistemnya elektrostatis ya. Ada lagi yang dipakai di gedung P itu EF lighting ya, EF lightning. Ini untuk penangkal petir ada pertanyaan? Ya tinggal kalau untuk tugas ini tinggal naruh ya, kalau bisa kalian cari kira-kira apa supaya lebih tadi radiusnya berapa, sistem
bagian-bagiannya itu lebih terukur, lebih jelas. Tapi secara umum ya itu tadi. Ada pertanyaan untuk petir? Tidak ya, lanjut ya. Sistem ya. Siapa tadi? Enggak, Bu. Tadi kan kan ditanya. Belum ada pertanyaan. Ya. Terima kasih. Oke. Ini listrik ya. Nah, kalau listrik ini mungkin lebih banyak. Kalau penangkal petir oke lah, tapi mungkin mempengaruhi gedung, tapi juga tidak terlalu gitu ya, asal ada. Tapi kalian perlu tahu gitu bahwa bangunan itu perlu dilindungi, tapi pengaruh ke konstruksi, ke sistem struktur juga tidak terlalu, paling hanya ditaruh di mana, naruhnya gimana. Sekali lagi brosur itu yang bicara ya. Terus pentanahan biasanya ya sudah ditaruh di jalur yang diamankan dari atap sampai ke ardenya, ke tanah ya, di mana ya, lewat, tidak terlalu mempengaruhi. Oke, ini yang listrik ya. Listrik secara umum dari pembangkit tenaga listrik ya. Kalian kenal ini, lihat di jalan-jalan ya ada sutet. Kenal ya istilah-istilah ini, sudah kenal kan ya. Ada kitet ya, gardu induk tegangan ekstra tinggi ya. Terus disalurkan lewat saluran udara tegangan ekstra tinggi, sutet. Terus masih disebut kitet lagi ya. Terus masuk ke saluran udara tegangan tinggi ya. Nah, kalau sudah di kota itu biasanya masuknya ke gardu induk, terus jaringan tegangan menengah ya, yang ke zona-zona di kota itu sudah JTM ya. Jadi masuk ke kotanya itu masih SUTT ya. SUTT. Terus gardu distribusi. Dan kemudian jaringan tegangan rendah yang 220, 380. Nah, kalau untuk bangunan yang skala besar, itu kita mulai dari gardu distribusi ya. Mulai dari ini sumber lain ya. Kalau yang ini tadi saya dapat dari buku. Apa ya? Lupa. Kalau yang ini yang di bukunya Jimmy Joanna, ada sedikit berbeda. Beberapa saya lebih pakai yang ini ya, lebih pakai yang pertama ini. Yang kedua ini lebih singkat sih, dari ini gardunya ya. Di gardu itu isinya transformator ya, untuk menurunkan tegangan. Jadi ada menurunkan tegangan. Kalau yang tadi misalnya dari 500 kVA ke 200 ya, 60 sampai 200. Jadi sampai di sini. Nah, ini kalau bangunan tinggi, gardu terakhir ini jadi ada di dalam bangunan ya, kayak di Petra gitu. Tapi kalau di bangunan rumah kalian, gardu ini ada di lingkungan perumahan. Di sini ditulis kabel bawah, belum semua ya. Bawah ya. Tapi di tempat kita masih banyak yang dari gardu ke rumah ini masih kabel atas. Nah, ini kalau di jaringan kelistrikan gedung, tadi ya dari JTM, jaringan tegangan menengah yang 20.000 volt, itu masuk gardu PLN. Dari gardu PLN, di gardu PLN ini ada trafo lagi, ada trafo untuk menurunkan tegangan ya. Kemudian panel PLN. Kalau kalian di rumah tinggal, itu kalian sampai di sini ya, panel PLN ya.
Sementara trafo gardu ini, tapi kalau sudah kayak Petra, mulai dari gardu PLN ini ada di dalam gedung ya. Sementara batasnya itu sekitar kalau sudah 197 kV ya 197 kV itu mendekati 20.000 atau 20 kV ini sudah di gedung harus punya sendiri. 197 ya. Ini 20.000. Sebentar angkanya, atau nanti kalau minggu depan ketemu Pak Andi, mungkin ini malah bagian dia ya. 20.000, sorry, angkanya ini sebentar. Angkanya ini, oke, 20 kV berarti 19,7 ya. 19,7 itu sudah harus punya sendiri. Panel PLN, ATS. Nah, untuk bangunan yang harus dikondisikan dengan genset ya, itu ada automatic transfer switch ya, ATS, automatic transfer switch. Belum ada singkatannya di sini. Oke ya, nanti. Jadi di sini genset masuk ke panel genset ya. Terus ATS ini juga berupa panel dan panel utama gedung. Panel PLN, panel genset, panel ATS, dan panel utama gedung ini ada di dalam ruang panel. Ya. Lalu panel distribusi ya. Contoh ini misalnya gedung Petra lama ya. Panel distribusi ini dibagi lagi menjadi panel gedung A, panel gedung B, panel gedung C, panel gedung D ya. Mungkin kalau ada satu yang spesial kayak di gedung P, zona barat, panel zona tengah, dan panel zona timur. Kemudian karena komputer itu cukup kapasitasnya cukup besar, ada panel untuk puskom lantai 2. Tahu ya? Lantai 2 dan lantai 4 yang punyanya sipil ACKOM. Itu akan muncul panel tersendiri. Ya. Sementara kalau contoh gedung P itu dibagi 3 ya, semua gedung P itu zonanya dibagi 3. Di zona barat itu panelnya dekat dengan kamar mandi barat ya. Kalau di lantai dasar yang baratnya kantin. Terus panel tengah itu ada di dekatnya kamar mandi laki-laki, lift ya, sebelahnya lift genap. Terus timur itu dekatnya tangga darurat timur. Ya. Nah, nanti dari zona misalnya yang gedung A itu lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini sama. Kalau di gedung P panel zona barat nanti kemudian terbagi lagi jadi zona lantai ya, panel lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Dan di lantai sendiri ini tergantung dari posisi ruangan yang ada di situ. Ini contoh lain tapi lebih rumit sama yang dari bukunya Jimmy Juana. Kalau saya lebih gamblang mungkin lihat yang pembagian ini ya. Tapi di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan bahwa ini pasokan daya listrik PLN ini masuk ke trafo ya. Mestinya ada gardu listrik dulu dan ada meter ya. Yang di sana tadi tidak dilihatkan meternya. Ada meter yang selalu mengukur bangunan itu harus bayar berapa. Terus yang dimaksud dengan pembangkit listrik cadangan ini bisa aki, bisa kalau di sini ditulis generator set ya, genset ya. Dan ini kalau dilihat di sini dibagi ya, ada panel lampu darurat, panel kebakaran ini sendiri ya. Terus panel pompa ya, ini sendiri. Terus ada panel lantai yang di sini A1, B1, C1 panel lantai.
Jadi ini ada numberingnya ke panel induk ya. Di ini ada panel induk dulu. Terus mesin tata udara disendirikan juga AC. AC biasanya disendirikan memang. Terus ini ada lagi panel mesin lift. Ya. Jadi di sininya ini lebih detail memang. Oke. Nah, kita masuk ke bagian-bagiannya ya. Jadi yang ini tadi gardu PLN itu kalau yang di lingkungan itu munculnya, kalian pernah ya, kalau ini gardu yang peninggalan zaman Belanda ya, di beberapa, mungkin yang di kota-kota kecil masih melihat ya, bentuk. Di Surabaya saya ingat-ingat yang bentuk yang seperti ini di mana. Dulu saya di kota-kota kayak Madiun, Magelang, Blitar itu masih sering lihat bangunan ini. Yang sekarang lebih banyak dilihat adalah seperti ini ya. Ini yang di atas ya. Ada berapa? Di bawah. Nah, ini kalau di gedung tadi, kalau sudah kayak gedung P itu punya sendiri. Ya, gardu distribusi ini. Bahkan di Petra itu ada 3 ya sampai sekarang ya. Gardu distribusi gedung P. Ki muncul sendiri ya. Gardu distribusi gedung Ki. Gardu distribusi zona kampus tengah itu yang di dekatnya kantin, dan gedung T punya sendiri. Ya. Ini kalau yang di rumah tinggal, dari gardu yang pertama tadi, gardu yang punyanya lingkungan, masuk ke gedung, ya ini lewat atas ya, tidak lewat tanah ya. Ini sudah 220, kalau di kita 220 ya, masuk ke meter listrik ya, yang sering setiap bulan dicatat oleh petugas PLN ya. Dari meter listrik ada sekring pasti ya. Terus ada pembumian. Ya, ini sumingnya yang di atas ya. Jadi mungkin masih bisa dibagi fasenya. Nah, saya tidak bicara ke sana. Saya kadang ada ya pembagian listrik. Kalau gedung besar itu masuknya 3 fase, tapi kalau rumah tinggal hanya 1 ya, 1. Ini yang gedung P, ruang PLN gedung P. Jadi barang yang ini tadi yang biasanya ada di atas itu masuk di dalam ruangan ini ya. Ini adalah, kalau kalian masih ingat ya, kalau masuk ke basement gedung P ya, di sini ada portal parkir, itu ruang pertama. Nah, untuk ruang PLN ini harus ya, tolong dengar tolong dengar semuanya. Ada persyaratan untuk ruang PLN. Ruang PLN ini harus bisa didekati oleh mobil PLN. Ya. Dengar ya. Karena tidak saya tulis di sini. Jadi harus didekati oleh mobil PLN. Terus harus di tepi ya. Pertama kali. Kalau harus di basement atau di mana, dia harus di ujung pertama masuk ya, ke gedung. Nah, kalau diperhatikan di sini, yang harus disiapkan itu di sini ada peninggian ya, peninggian untuk perletakan si kubikelnya ini sendiri. Terus kalau kalian perhatikan saat masuk di B, di sini ada kaca yang belakangnya ada tralisnya, itu di dalamnya itu adalah box meter ya, box meter.
Terus ruang PLN ini juga harus punya ventilasi atau harus ada kipas yang mengatur suhu, tidak boleh menjadi panas. Nah, ruang PLN ini yang memiliki akses bukan pemilik gedung, tapi adalah PLN. Yang mengunci pintu ini adalah orang PLN, ya. Jadi Petra tidak bisa membuka ruangan ini, tidak bisa mengakses ruangan ini. Dan pintu, perhatikan pintu ya, arah pintu selalu harus keluar ya, menghadap keluar ruang. Oke. Jadi barang yang di dalamnya atau gardu tadi, gardu distribusi itu disebut kubikel ya biasanya. Yang berikutnya adalah ruang trafo. Ruang trafo itu kalau di gedung P di sebelahnya ya. Nah, ini gambarnya seperti ini, aksesnya masuk ke dalam. Ini karena trafo ini miliknya Petra ya. Trafo ini miliknya Petra, sehingga kunci ruangan trafo ada di Petra. Tapi kalau trafo itu pemilik gedung itu sewa dari PLN, sama persyaratannya. Pintu harus di tepi dan yang bawa kunci adalah orang PLN, tidak bisa mengakses. Ya. Nah, trafo ini ada brosur ya, brosur, dan permasalahan selalu di ruang-ruang itu ada penimbunan panas ya, sehingga harus ada ventilasi dan ketinggian ruang yang di sini itu ada persyaratan minimum adalah 4 meter ya. Nah, dimensinya sini sendiri bisa dilihat ya, kita butuhnya di sini ya, orang elektro mungkin butuh yang lain, tapi kalau arsitek sih butuhnya di ini ya, panjang, lebar, dan tinggi, persyaratan dari trafonya sendiri, volumenya berapa lah. Untuk kalian yang menghitung strukturnya mungkin bisa lihat dari sini berat trafonya berapa. Nah, kalian coba perhatikan di sini sekali lagi ada kayak ini ya, peninggian. Ini modelnya kayak selokan gitu ya, dan di dalamnya ini isinya kabel. Nah, yang perlu saya sharingkan mungkin kabel. Kabel pertama ini besar ya, besar. Diameternya itu sudah senti ya. Ini ada yang 3 senti, bisa lebih, itu namanya konduit. Ruang trafo dengan ruang PLN, walaupun trafo itu milik sendiri ya, biasanya dipasang sedekat mungkin ya dari trafo, karena konduit itu mahal. Zaman saya masih kerja di proyek itu tahun berapa itu, 95-an ya, 20, kalian belum lahir. 25 tahun yang lalu itu kabel konduit yang diameternya 3 cm itu bisa 3 jutaan. Kabel itu mahal sekali. Kedua, kalau terlalu jauh juga rugi di hambatan, ya enggak, hambatannya besar, dia rugi. Terus resikonya lebih panjang kan, semakin panjang tingkat resikonya lebih tinggi. Oke, itu mengenai ruang trafo. Nah, berikutnya ruang panel. Sekali lagi ini yang saya ambil adalah foto di gedung P ya, gedung P. Lihat gambar yang di atas ini, kursor ya, kalau yang tidur ya enggak bisa nangkep. Ini lihat di atas ini ada jaringan kabel, ini yang sempat saya zoom. Ini kabel ya, kabel berjajar banyak gitu, keluar dari ruang panel. Ini mulai dari ruang trafo tadi sudah. Di sini ada kabel yang naik ke, di depannya ini ruang panel ya. Nah, kalian di konstruksi ngurusin itu ya, ngurusin kabel-kabel itu.
jaringannya, ya. Nah, ini yang di gedung P, panel pertama ini adalah panelnya PLN, ya, panelnya listrik yang dari PLN. Sementara panel yang kedua ini, dua panel ini adalah panel genset, karena di gedung P ada 2 genset, ya. Terus ada panel ATS dan segalanya itu yang ada di sebelahnya ini, ya. Distribusinya. Saya tidak lihat satu persatu ya karena tidak dibuka. Tapi yang dua ini jelas, ini panel genset dan panel PLN. Yang di sini saya tidak diantaranya pasti ada ATS dan panel distribusi. Ya. Oke, ini rangkaian tadi pasokan utamanya, terus kabel pembumian, ya, pemutusan daya listrik ada. Ya, tadi kalau di rumah kamu punya sekre, berarti di sini juga harus ada, ya. Itu, nah yang terakhir ini genset, ya. Genset, di sini ada tangki bahan bakar, ya. Tangki bahan bakar ini yang cadangan untuk kebutuhan, ada 2 ya, ada tangki harian itu di dalam gedung itu hanya 1 drum kurang lebih, tapi tangki bahan bakar utamanya itu bisa 1 tangki yang di belakangnya mobil Pertamina itu loh. Jadi tangki yang bahan bakar utama ini kalau di gedung P ditanam di bawahnya rumput, dekatnya belokan. Jadi kalau kalian dari drop off kolam hijau itu, sekarang kalau keluar atau kalau dulu mau ke gedung Ki kan lurus belok ke kiri, ya. Sebelum belok ke kiri itu ada masuk basement, mulai masuk basement itu paling ujung ruang PLN, terus sebelahnya ruang PLN itu ruang trafo. Nah, ujung pas pojokan itu persis itu adalah ruang genset. Tangki bahan bakar ada di sebelah luar itu. Yang sementara di sebelah timurnya ruang genset ada kolam tandon, ya, tandon bawah yang cukup besar. Jadi, nah ini untuk tugas kalian. Kalian perlu menempatkan tangki bahan bakar utama ini. Jelas itu yang mengisi siapa? Yang mengisi adalah tangkinya Pertamina langsung, ya. Tangki besarnya setangki, yang ngisi adalah mobil yang setangki. Berarti dia harus, mobil tangki itu harus bisa mengakses di dekatnya tangki ini, ya. Paham ya maksudnya, ya. Terus di dalam ada tangki cadangan harian. Nah sekarang genset, ya, genset sendiri sebelahnya itu ada salah satu brosur, ya, salah satu brosur genset. Cuman gini, genset ini pasti punya panas, ya, radiator, ya, radiator ini harus dibuang. Berarti dia lihat belakangnya, ya. Di sini ada kotak udara keluar. Sama kalau kamu lihat di deretan yang saya sebut tadi, dari pintu masuk basement ke ujung itu kamu akan lihat kotak yang dikasih pengaman, ya. Itu adalah kalau genset jalan kamu lihat ke situ, di situ ada semburan panas, ya. Itu genset harus keluar. Nah, gimana kalau di basement? Kalau di basement ya harus ada saluran ducting yang membuang panas ini sampai ke muka tanah. Ya, kalau gensetnya ditaruh di basement. Nah, genset ditaruh di basement, mungkin permasalahan lainnya adalah bagaimana memasukkan gensetnya, ya, barang-barang sama, ya, semua barang yang ada di basement itu bagaimana memasukkan gensetnya, kapan.
karena ketinggian genset itu juga tinggi ya. Sekali lagi paling gampang contoh gedung B karena kalian bisa membayangkan. Genset ini ketinggiannya di sini ada enggak ya ketinggian genset ini. Ini lebih dari 4 meter. Kalau yang besar itu sampai 7 meter lebih ya, sampai 9 meter lebih. Yang punyanya gedung P itu ketinggiannya 2 lantai. Kalau kamu perhatikan di lantai dasar jalur antara tangga yang sebelahnya lift ganjil ya, tangga ke basement. Terus ada kantor kantor UPPK, terus ada labnya TI ya, labnya teknologi industri yang buat sandal-sandal itu. Tahu? Itu sebelahnya kosong ya. Setelah labnya TI itu, sebelahnya itu sebetulnya ruang kosong yang merupakan peninggian dari genset. Jadi genset itu tembus sampai lantai dasar. Cuman kalian nggak sadar, nggak tahu karena tertutup dinding. Jadi ketinggiannya sampai 2 lantai. Ya, sampai ke sini. Yang berikutnya asap knalpot ya. Jadi genset ini punya knalpot. Ya, yang kalau tradisional genset-genset yang belum dilengkapi dengan teknologi ya asap knalpot kalian bisa tahu sendiri ya, asap knalpot sama dengan knalpot motor ya, knalpot mobil. Dia kalau disemburkan di bawah dia membawa CO2. Knalpotnya genset ini di gedung B sekali lagi dibawa sampai ke atapnya lantai 5 ya, karena di lantai 5 itu kan ada perubahan bentuk bangunan yang berupa atap. Nah, knalpotnya radiator ini dibuangnya sampai ke atapnya lantai 5 kalau di gedung B. Nah, itu pernah ada masalah yang untuk gedung Q. Gedung Q itu dulu knalpotnya ini terbuka di lantai 2 diarahkan ke utara, ke Kampung Siwalan. Itu dulu sempat diprotes oleh warga. Ya. Nah, sementara sebetulnya ada teknologi di mana asap dari knalpot ini dimasukkan ke alat lain ya, ke filter gitu. Sehingga keluarnya sudah lebih ramah lingkungan ya, tidak keluar asap yang menyebabkan angus ya, jelaga itu, dan kadar CO2-nya juga sudah bisa difilter, direndahkan dengan alat lain ya. Ya cuman biaya lagi kan, berarti biaya lagi. Kedua, di dalam ruang genset ini juga harus harus ada udara segar ya, harus ada udara yang berputar, sehingga di situ harus ada exhaust fan ya, itu ada udara segar masuk, ada kisi-kisi. Tapi ini yang bertentangan. Di satu sisi harus punya lubang, harus punya kisi-kisi supaya udara itu masuk. Tapi saat genset ini beroperasi dia berisik, dia bising, yang sehingga suara bisingnya itu bisa merambat keluar juga. Ya. Nah, untuk yang genset yang di rumah tinggal, yang portable, yang kalau misalnya di ruko kalian lihat di depan ya tinggal ditaruh aja, itu sudah dilengkapi dengan silent ya. Jadi kebisingannya, getarannya sudah ditaruh dengan pegas anti getar yang di bawah dan silentnya, suaranya di silent. Oke, itu materi tentang genset. Ini tambahan aja ya, mungkin nggak ada kabel
saat kamu nanti merancang ini sipil kan ya, sipil itu nanti kalau kamu jadi CM, kamu mengelola pelaksanaan bangunan, kamu akan berurusan dengan tadi kabel tray. Ya, saya di sini belum sebut ya. Kabel tray yang Miss ini tadi. Sorry. Yang dimana harus membawa ini loh. Ini kalau di gedung P ada di mana? Kalian tahu enggak? Di ruang-ruang ini jalan di mana? Halo? Saya panggil ya. Saya panggil Christian Wijaya. Christian Wijaya, dengarkah? Tidak ada. Orangnya tidur. Oke, siapa? Kenneth. Kenneth ada, Kenneth. Halo, kemana semua ini anak-anak? Tidur kan? Lupa Bu, udah lama nggak ke Petra. Oke, tapi bayangan Petra masih ingat toh, Jason? Sedikit Bu. Perhatian ke atas enggak? Nah, Ya. Petra punya plafon enggak? Masih ingat enggak? nggak punya Bu. Enggak punya toh? Ya. Berarti sebetulnya kan jalur kabel itu kalau punya plafon saya enggak bisa tanya ya, pasti di atasnya plafon, lewat mana enggak tahu. Ya Bu. Tapi kalau tanpa plafon kira-kira disembunyikan di mana? Kamu Ya, ditutupin itu tadi Bu. Yang iya, ya saya ada bawa fotonya ya. iya. Antar gedung P itu kan kolomnya bulat-bulat gitu toh. Terus antar kolom itu kan Tadi saya dari toilet Bu. apa? Tadi saya dari toilet. Oh iya. Nah. Yang antar kolom bulat itu kan ada apanya, Christian Wijaya? Ingat enggak kamu di gedung P kan kolomnya bulat-bulat. Tapi ada plafonnya enggak, Wijaya? Christian, saya panggil Wijayanya ya karena ada Christian Chandra. Ya Bu. Kamu masih ingat enggak di gedung P itu ada plafonnya enggak? Lupa Bu. Oke. Ya, aku kok ya nggak bawa anu ya. Antar kolom itu kan ada apa? Aluminium ya. Aluminium yang menghubungkan dari kolom dengan kolom. Terus kolomnya sendiri di atas itu diperbesar. Diperbesar, ditutup dengan aluminium lagi ya. Disitulah lewatnya kabel-kabel itu. Ya. Nah, urusan kabel ini mungkin di pelaksanaan proyek jadi urusan kalian ya. Ayo. Ini nama-nama kabel enggak usah sebutin ya. Toh nanti saya sebutin, kalian tidur apa dilihat aja salah satunya. Nah, ini beberapa pemasangan dengan yang lain ya mestinya ya di sini ya. Karena di atas, kalau yang pakai sistem konvensional itu di atas di atas plafon ya. Jadi di situ ada kabel listrik ya. Turun ke saklar lewat tembok ya. Ada kabel telepon mungkin ya, kap lampu. Sebetulnya ada satu bagian lagi ya, yaitu sistem pengabelan yang elektronik ya, yang kayak CCTV, telepon dan sebagainya, tapi belum tambahkan. Untuk tugas kalian yang bagian 2B ini, petir tetap disebutkan ya, kira-kira pakai apa,
pentananya hanya itu saja saya kira. Yang listrik yang perlu, di mana kamu naruh ruang-ruang tadi, ruang PLN, ruang trafo, panel, ruang genset itu perlu. Terus entah kamu zona atau tidak menjadi panel tadi, panel subdistribusinya, panel distribusinya. Saya belum tulis, setelah ini nanti saya tulis. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin hari ini saya akhiri di sini. Presensi ya. Presensi mana tadi? Silakan scan barcode. Yang sudah scan barcode boleh menutup Google Meet-nya. Minggu depan tolong hadir ya, ada Pak Handri dari Elektro memberikan wawasan tentang smart building. Baik Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Mas Bu, Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.